Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rizky Fauzan. Saya mahasiswa jurusan manajemen semester 4 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan pada kesempatan pada malam ini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengantar manajemen operasional, salah satu yaitu tentang definisi manajemen operasional dan sektor usaha yang tidak terkena dampak PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pertama, definisi manajemen operasional. Menurut Heiser dan Rander tahun 2011, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Stephenson dan Chuang tahun 2014, dijelaskan bahwa manajemen operasi merupakan manajemen dari bagian operasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, menurut Herjanto pada tahun 2008, manajemen operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Russell dan Taylor pada tahun 2011, manajemen operasi sering didefinisikan sebagai proses transformasi input seperti bahan, mesin, tenaga kerja, manajemen, dan modal diubah menjadi output yang berupa barang dan jasa. Yang kelima, menurut Chase, Aquilano dan Jacobs tahun 2006 mengatakan manajemen operasi didefinisikan sebagai desain, operasi, dan perbaikan sistem yang menciptakan produk dan layanan utama perusahaan. Jadi di sini kesimpulannya, definisi manajemen operasional ini sebenarnya yaitu sebuah cabang manajemen yang pada dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas proses dari bahan baku menjadi bahan hasil atau barang jadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi manajemen operasional. Nah, di sini fungsi manajemen operasional itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi proses yang bersifat teknis, diantaranya berupa metode yang dipergunakan dalam pengolahan bahan. Di sini maksudnya perusahaan itu dalam mengolah barang dalam pabriknya itu yang memiliki sebuah teknik tersendiri. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, teknik, serta metode. Dengan pengorganisasian ini proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, di sini fungsi pengorganisasian dalam suatu perusahaan itu sangat penting dalam mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan bahan, termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Jadi di sini perusahaan sebelum memproduksi barang atau jasanya, ia telah memperhitungkan kualitas dan kuantitas atau jumlah bahan yang dibutuhkannya. Yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Di sini fungsi manajemen operasional yaitu untuk mengawasi setiap proses bahan tersebut diolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Baiklah, yang selanjutnya ketiga, sektor-sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar diberlakukan. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 dan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020, berikut sektor-sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama yaitu dari sektor energi, berupa pasokan air, BBM, gas, dan listrik. Di sini contohnya seperti perusahaan PAM, PLN, Pertamina itu masih boleh berjalan selama PSBB ini berlaku. Yang kedua yaitu sektor komunikasi, berupa penyedia jasa komunikasi dan media. Contohnya itu seperti perusahaan Telkomsel, Indosat, 3XL, dan media di sini seperti jasa penyedia TV kabel itu masih boleh bekerja selama PSBB diberlakukan. Yang ketiga yaitu sektor kesehatan, berupa rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Nah, di sini sudah jelas mengapa sektor kesehatan ini
boleh tetap berjalan, terutama pada saat kondisi saat ini, yang dimana masyarakat ini sangat membutuhkan keberadaan dari sektor kesehatan tersebut. Yang keempat, ada dari sektor pangan, ada yaitu dunia usaha bidang makanan dan minuman. Nah, di sini pada perusahaan yang menghasilkan makanan dan minuman itu masih boleh beroperasi selama PSBB diberlakukan, supaya untuk memberi stok makanan pada masyarakat. Yang kelima yaitu sektor keuangan seperti perbankan dan sektor jasa modal. Nah, contohnya seperti bank pada umumnya seperti BRI, BNI, dan BCA. Dan sektor jasa modal seperti pegadaian itu masih boleh beroperasi. Yang keenam, ada dari sektor logistik, yaitu aktivitas distribusi barang. Contohnya seperti JNE, JNT, atau Pos Indonesia itu masih boleh bekerja. Dan yang ketujuh, ada retail seperti supermarket dan toko kelontong. Di sini supermarket dan toko kelontong ini masih boleh beroperasi selama PSBB diberlakukan. Yang kedelapan yaitu industri strategis, yaitu organisasi sosial yang berperan menangani COVID-19. Nah, keberadaan organisasi sosial ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masih boleh beroperasi selama PSBB diberlakukan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai sektor retail, yang dimana tadi yaitu dari supermarket dan toko kelontong. Di sini saya mengambil contoh salah satu yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu supermarket Pinang Lestari dan toko kelontong yang ada di dekat daerah tempat tinggal rumah saya. Selanjutnya, sistem operasi sektor retail pada hari normal. Nah, seperti yang kita tahu, pada supermarket itu pada hari biasanya itu beroperasi seperti ini. Seorang pembeli datang menuju supermarket tersebut, ia mengambil barang-barang yang ia butuhkan sendiri. Kemudian setelah barang-barang tersebut terkumpul, baru pembeli itu pergi membayar menuju kasir. Selanjutnya, berbeda pada toko kelontong. Di sini biasanya kita dilayani oleh sang pemilik toko kelontong. Apa saja yang kita butuhkan kita sampaikan kepada penjualnya, nanti semuanya yang penjualnya yang akan mengambilkan untuk kita. Jadi kita tinggal membayarnya saja. Selanjutnya, sistem operasi sektor retail pada saat kondisi saat ini. Nah, di sini ada contoh gambar yang saya ambil. Yang pertama itu ada seorang petugas yang memeriksa suhu badan dari pembeli di supermarket. Nah, di sini apabila pembeli tersebut memiliki suhu badan yang tinggi, misalnya 38 derajat Celcius ke atas, itu dilarang untuk masuk ke supermarket. Nah, demi mencegah virus COVID-19 ini tersebar. Nah, pada gambar kedua ini ada penerapan dari physical distancing, yaitu jaga jarak antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, kalau di supermarket seperti di gambar tersebut, penerapannya yang diterapkan pada saat mengantri sebelum membayar menuju kasir. Nah, kalau untuk di toko kelontong, seperti yang saya lihat di daerah rumah saya, belum ada menerapkan sesuatu yang khusus dalam menghadapi kondisi pada saat ini. Hanya saja pembelinya ada beberapa orang yang menggunakan masker. Baiklah, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.